Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, Ibu ingatkan ke kalian, lihatlah sekeliling kalian kanan dan kiri, meja dan kursinya sudah rapi atau belum. Dilihat di bawah kolong mejanya, apakah terdapat sampah di sana. Jika ada sampah, silahkan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Sudah rapi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah bersih? Sudah, Bu. Oke, mantap. Oke, baiklah Ibu absen dulu ya. Siapa kira-kira yang nggak hadir hari ini? Oke, Ibu absen. Zahra, Hadir, Bu. Sena, Hadir, Bu. Pian, Hadir, Bu. Nurdafa. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua hari ini ya. Ya, Bu. Pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doa anak. Doa dimulai. Oke, tujuan kita berdoa pada pagi hari ini adalah agar supaya kita mendapatkan keberkahan, kelancaran, ya, dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa tidak hanya di saat kita mau belajar saja, tapi berdoa juga dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, ya, kita harus diawali dulu dengan berdoa. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini, ya, bersama dengan Ibu Siti Agustina, kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan subtema hal-hal yang dilarang saat haid dan ihtilam. Kemudian bagaimana cara menyucikan diri saat haid dan ihtilam. Oke, namun sebelum itu, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira dan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya? Sudah, Bu. Sudah hafal? Silakan berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Dimulai dari Sorak-Sorak Bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, dilanjutkan dengan lagu profil pelajar Pancasila ya. Persatuan perbedaan, beragam dalam berlari. Singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus boleh berprestasi. Kita belajar Pancasila, kita berbangsa sia-sianya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi kita yang kemarin, yaitu apa pelajaran kita yang kemarin? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut Ilmu fikih. ilmu fikih. Nah, ada berapa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? 3. Ada tiga. Yang pertama apa? Haid. Yang kedua? Ihtilam. Tiga. Belum 15 tahun menurut kalender Hijriah. Terus kemudian ada lagi menurut Colin Hafiz bahwa perkembangan anak itu dibagi menjadi berapa tahap, Nak? 3. Dan juga apa? Masa panas sakit. Yang kedua? Hamil. Yang ketiga? Balik.
adalah menentukan proyeknya. Apa itu proyek yang kita lakukan pada hari ini, Bu? Yaitu tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan ihtilam, juga bagaimana cara kita untuk menyucikan diri kita setelah selesai masa haid dan ihtilam, ya. Sebelumnya Ibu akan membagi dulu kelompok sesuai dengan kelompok minggu lalu, ya. Kita bagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti silahkan kalian duduk sama seperti kelompok kalian kemarin, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, mulai dari sekarang silahkan susun kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya dari sekarang. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah terbentuk kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, setiap masing-masing ketua kelompok, Ibu minta untuk maju ke depan mengambil lembar kerja kalian. Proyek kita hari ini. Yuk, silakan. Setiap ketua kelompok maju satu persatu. Nah, sudah dapat semuanya ke kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, proyek kita pada hari ini, ya. Ibu menyediakan kepada kalian sebuah studi kasus, bukan sebuah, tapi 2 buah studi kasus, ya, di mana harus kalian pecahkan nantinya bareng dengan kelompok kalian, sama-sama dengan kelompok kalian. Studi kasus yang pertama, ya, nih, Ibu memberikan studi kasus yang pertama. Aisyah adalah seorang remaja yang baru mulai mengalami haid. Dia sangat aktif dalam berbagai kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler, termasuk berolahraga di luar ruangan dan menghadiri acara sosial. Dalam situasi ini, Aisyah merasa bingung mengenai aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa haid. Lalu, pertanyaan dari studi kasus 1, apa yang sebaiknya dihindari Aisyah selama masa haid menurut ajaran agama Islam? Nah, ini proyek kita yang pertama, ya. Terus yang kedua, ya. Studi kasus yang kedua, Faris adalah seorang remaja laki-laki yang baru mengalami ihtilam untuk pertama kalinya. Setelah mengalami ihtilam, Faris merasa tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah sholat wajib. Dia ingin tahu prosedur yang benar dan alasan mengapa setiap langkah penyucian itu penting. Lalu, pertanyaan dari kasus yang kedua atau pertanyaan dari studi kasus yang kedua, apa langkah-langkah yang harus dilakukan Faris untuk menyucikan diri setelah mengalami ihtilam sebelum melaksanakan sholat? Jelaskan proses tersebut. Nah, itulah proyek kita pada hari ini, yaitu studi kasus 1 dan studi kasus 2. Ibu minta kepada kalian, silakan siapkan kartonnya masing-masing. Nah, jadi jawaban ini, ya, proyek ini kalian kerjakan di karton. Nanti perwakilan kelompok kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil proyek kalian.
ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan studi kasus 1, yaitu hal-hal yang dilarang saat haid dan ikhtilaf, serta pertanyaan studi kasus 2 tentang cara menyucikan diri dari haid dan ikhtilaf. 1. Salah satu yang dilarang saat kita mengalami haid dan ikhtilaf diantaranya yaitu 1. Kita tidak boleh sholat. 2. Kita tidak boleh puasa. 3. Kita tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. 4. Kita tidak boleh tawaf. 5. Kita tidak boleh i'tikaf. 6. Kita tidak boleh masuk masjid. Bagi laki-laki yang mengalami ikhtilaf boleh. Setelah haid dan ikhtilaf selesai, kita harus menyucikan diri dari haid dan ikhtilaf. Menyucikan diri kita dengan cara 1. Mencuci kedua telapak tangan hingga lebih utama 3 kali. 2. Membersihkan kubul dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan sabun. 4. Wudhu dengan sempurna. 5. Meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh, dan kaki-kaki. Ini adapun niat mandi setelah haid. 2. Niat mandi janabah. 3. Niat mandi hadas besar. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari pemaparan kelompok kami, saya persilahkan untuk bertanya. Apakah niat mandi wajib itu perlu dibaca? Bagaimana jika kita melakukan langkah-langkahnya namun tidak membaca niat? Baiklah, terima kasih dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya. Bagaimana apabila kita lupa belum membaca niat mandi wajib tersebut, baik ketika ikhtilaf maupun haid? Apakah harus mengulangnya lagi dari langkah awal? Baiklah, terima kasih dari kelompok 3. Baiklah, jawaban akan kami jawab satu persatu. Pertanyaan Sena akan dijawab oleh Sasa. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sena. Apakah niat mandi wajib itu perlu dibaca? Bagaimana jika kita melakukan langkah-langkahnya namun tidak membaca niat? Sangat perlu, karena niat dalam ibadah memiliki peran penting. Dengan membaca niat, kita menunjukkan kesungguhan hati untuk melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat perlu, karena niat dalam ibadah memiliki peran penting. Dengan membaca niat, kita menunjukkan kesungguhan hati untuk melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Ta'ala. 3. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Sudah, terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, pertanyaan Zulfi akan dijawab oleh Vina. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfi. Bagaimana apabila kita lupa belum membaca niat mandi wajib tersebut, baik ketika ikhtilaf maupun haid? Apakah harus mengulangnya lagi dari langkah awal? Niat mandi wajib sebaiknya dibaca saat air pertama kali mengenai tubuh. Namun jika lupa tidak apa-apa. Kali mengenai tubuh. Namun jika lupa tidak apa-apa. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Sudah, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pemaparan dari kelompok 1 tadi sudah cukup bagus dan tepat jawabannya ya. Sekarang Ibu ingin kalian supaya paham betul dengan materi kita pada hari ini, Ibu akan membuat sebuah game. Di mana game ini nanti kalian akan menjawab per kelompoknya ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan angkat tangan dan berikan jawabannya. Setiap jawaban jika benar nanti akan mendapatkan poin 100. Tapi jika gagal, dia tidak akan mendapatkan poin apa-apa ya. Jadi nanti kita bermain game, intinya kita berebut poin. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka dia akan mendapatkan poin. 1 pertanyaan benar dijawab, maka dia akan mendapatkan 100 poin. 2 pertanyaan dia benar menjawabnya, dia akan mendapatkan 200 poin. Begitu juga seterusnya. Sampai di sini ada yang bertanyakan sebelum kita bermain game? Oke, jika tidak ada yang bertanyakan, si Ibu minta dengan kalian silahkan berkelompok maju ke depan sesuai dengan kelompoknya. Oke, udah siap semua untuk main game anak-anak? Sudah, Bu. Kita mulai ya. Ini kelompok 1, poinnya di sini 2 dan 3. Oke, jadi Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang bisa langsung
mandi. Saya Bu. Oke. Mandi. Oke, 100 untuk kelompok 1. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ihtilam? A. Kondisi setelah haid. B. Mimpi basah. C. Nifas. D. Haid. Saya Bu. Oke, dari kelompok 2. B. Mimpi basah. Ya, mimpi basah betul ya. 100 untuk kelompok 2. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Cara bersuci yang benar setelah haid disebut A. Wudu. B. Tayamum. C. Mandi junub. D. Gusal. Siapa? Oke, kelompok 3. C. Mandi junub. Iya, betul. 100. Oke, ibu masih memiliki 2 pertanyaan lagi. Berebut ya. Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan termasuk syarat sah mandi junub? A. Niat. B. Membasuh seluruh badan. C. Berurutan dalam membasuh anggota wudhu. C. Menggunakan air yang banyak dan bersih. Saya Bu. Oke, Sena. B. Membasuh seluruh badan. Oke, betul. Jadi 100 kelompok 1. Tambah lagi. Terakhir ini ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan nifas? A. Kondisi setelah melahirkan. B. Mimpi basah. C. Haid. D. Penyakit kulit. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke. A. Kondisi setelah melahirkan. Oke, betul. Berarti dari kelompok 3 ya. Oke, berarti jumlah poinnya kelompok 1 mendapatkan 200, kelompok 2 mendapatkan 100, kelompok 3 mendapatkan 200 poin ya. Jadi sama kelompok 1 dan kelompok 3 sama poinnya ya. Enggak apa-apa. Untuk kelompok 2 besok belajar lagi ya. Enggak apa-apa. Tetap semangat. Oke. Dan silahkan duduk semuanya. Oke, jika sudah kita masuk kepada refleksi ya. Terlihat semuanya? Oke, yang pertama, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, si Sena, silakan. Mempelajari hal-hal yang dilarang saat haid dan ihtilam serta cara menyucikan diri setelah haid maupun ihtilam, Bu. Iya, betul ya. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini itu ada 2 ya. Yang pertama adalah hal-hal yang dilarang ketika kita mengalami haid dan ihtilam, dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk menyucikan diri setelah selesai haid dan ihtilam. Oke, yang kedua, apa yang paling anak-anak sukai dari pelajaran hari ini? Oke, Nurdalfa. Menjawab soal dengan bermain Bu. Oke, betul ya. Lanjut yang ketiga, apa yang belum anak-anak pahami daripada pembelajaran hari ini? Nah, ada yang ditanyakan atau enggak tentang materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Angel. Apa yang mau ditanyakan, Angel? Saya mau bertanya tentang langkah-langkah menyucikan diri setelah haid maupun ihtilam. Tadi penjelasan dari kelompok 1 terlalu cepat, jadi saya kurang memahami. Oke, pertanyaan Angel bagus ya. Tadi karena mungkin terlalu cepat kawannya, jadi belum memahami apa saja langkah-langkah menyucikan diri ya, Angel. Ya Bu. Oke, kita lanjut atau kita ulang tentang menyucikan diri saat haid maupun ihtilam ya, yang disampaikan oleh Zahra dan kawan-kawannya. Oke, cara menyucikan diri dari haid dan ihtilam itu yang pertama ya, mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu ya. Jadi cuci dulu tangannya ya, lebih utama itu 3 kali. Lanjut yang kedua, membersihkan kubul dengan tangan kiri ya. Jadi kubul kamu itu dicuci pakai sabun menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan ya, tapi menggunakan tangan kiri. Lanjut setelah itu, apalagi yang ketiga, baru membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan sabun. Ini tadi untuk membersihkan. Nah, jadi dibersihkan pakai tangan kanan menggunakan sabun. Nah, setelah itu, yang langkah selanjutnya berwudu dengan sempurna ya. Wudu seperti biasanya, dari niat berwudu ya, telapak tangan basuh kedua telapak tangan sampai kepada kaki. Nah, setelah itu yang terakhir, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh hingga sampai ke kaki. Jadi di ujung rambut ini guyur sampai ke kaki ya. Nah, itulah cara menyucikan diri ketika anak-anak semuanya setelah mengalami haid dan ihtilam. Maksudnya sudah selesai masa haid dan ihtilam. Nah, seperti itu cara menyucikannya. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, Angel, masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Silahkan kalian catat dulu soalnya di buku latihan kalian. Oke, silahkan dibuka buku latihannya dan silahkan ditulis. Ini untuk tugas di rumah ya. Ada 5 soal ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya minggu depan kita bahas dan nanti akan Ibu koreksi di minggu yang akan datang ya. Oke, sudah siap menulisnya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ya. Dilanjutkan, kita tarik kesimpulan sama-sama materi kita hari ini. Tadi tentang yang pertama apa? Hal-hal yang dilarang saat kita mengalami haid dan ihtilam. Apa saja yang dilarang tadi? Kita tidak boleh melakukan. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan Puasa. Terus tidak boleh melakukan. Membaca dan menyebut Nah, terus yang keempat, masuk masjid. yang kelima, Itikaf. yang keenam, Tawaf.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.